tindak pidana perdagangan orang di wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan, salah satunya dipicu ketidaktahuan masyarakat tentang legalitas tenaga kerja migran Indonesia. Untuk mencegah keterlibatan masyarakat dalam praktek TKI ilegal yang berujung tindak pidana perdagangan orang, Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Kupang menggelar sosialisasi pencegahan migran Indonesia non-prosedural atau PMINP. Kegiatan yang dipusatkan di Hotel Timor Megah Soe tersebut melibatkan para mitra kerja diantaranya Rutan Soe, Polres TTS, Dinas Naker Trans, Camat, Desa, dan Kelurahan se-Kabupaten Timor Tengah Selatan. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Tingginya tindak pidana perdagangan orang di wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan, salah satunya dipicu ketidaktahuan masyarakat tentang legalitas tenaga kerja migran Indonesia. Untuk mencegah keterlibatan masyarakat dalam praktek TKI ilegal yang berujung tindak pidana perdagangan orang, Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Kupang menggelar sosialisasi pencegahan migran Indonesia non-prosedural atau PMINP. Kegiatan yang dipusatkan di Hotel Timor Megah Soe tersebut melibatkan para mitra kerja diantaranya Rutan Soe, Polres TTS, Dinas Naker Trans, Camat, Desa, dan Kelurahan se-Kabupaten Timor Tengah Selatan. Dalam kegiatan sosialisasi tersebut dipaparkan sejumlah materi dan regulasi yang berkaitan dengan pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri, bahkan sejumlah permasalahan yang dihadapi pekerja migran saat dan pasca bekerja sebagai tenaga kerja di luar negeri. Dalam sosialisasi tersebut juga terungkap, dominan pekerja migran Indonesia asal Kabupaten Timor Tengah Selatan adalah pekerja migran non-prosedural yang tidak memiliki legalitas dokumen karena perekrutannya dilakukan secara ilegal. Hal ini dibuktikan dengan adanya 34 kasus TKI ilegal asal TTS yang terjerumus dalam perkara tindak pidana perdagangan orang. Kapolres Timor Tengah Selatan AKBP Arya Sandi SIK usai kegiatan tersebut kepada Kabar Limerai menjelaskan, 34 kasus tindak pidana perdagangan orang yang dialami pekerja migran Indonesia asal TTS adalah akumulasi kasus dari tahun 2012 sampai saat ini. Sejumlah kasus itu telah ditangani tim penyidik TPPO Polres TTS. Untuk meminimalisir kejadian serupa, lanjut Arya Sandi, Polres TTS melakukan koordinasi bersama instansi terkait termasuk Pemda TTS bersama perangkatnya sampai tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan. Baginya tindak pidana perdagangan orang khususnya di wilayah Kabupaten TTS harus diselesaikan secara komprehensif oleh seluruh elemen masyarakat dan pemangku kepentingan di daerah. Karena tindak pidana perdagangan orang tidak hanya diselesaikan dari aspek penegakan hukum saja, namun lebih penting adalah peningkatan pelayanan pembangunan di sektor pembukaan lapangan kerja. Artinya penanganan kasus yang sudah dilakukan itu 34 kasus adalah tahun 2012 sampai 2019 masih tetap berlanjut sampai sekarang. Kemudian langkah-langkahnya secara kita kedepankan pencegahan dan koordinatif. Kegiatan hari ini salah satu bentuk koordinasi antara kita dengan instansi terkait sama pemerintah daerah termasuk perangkatnya di tingkat kecamatan. Karena tindak pidana perdagangan orang ini harus diselesaikan secara komprehensif oleh seluruh elemen, tidak hanya dari penegakan hukum saja, namun dari tingkat pelayanan masyarakat di ujung-ujung pelayanan masyarakat, tingkat desa terutama sangat penting untuk mencegah terjadinya perdagangan orang ini. Saya rasa tidak ada masalah ya, koordinasi kita bisa lewat surat, ketemu langsung atau lewat media yang ada, dan saya rasa di Kabupaten TTS ini cukup baik hubungan kita dan koordinasi kita dalam hal apa saja termasuk tindak pidana perdagangan orang ini. Oke. Kita harapkan pemerintah bisa sejahterakan masyarakat ini, biar nggak usah nyari kerja di luar negeri. Kita ciptakan lapangan pekerjaan di sini, kita buka peluang investor masuk di sini sehingga membuka lapangan pekerjaan. Kemudian kita ciptakan rasa aman di wilayah Timor Tengah Selatan ini sehingga investor juga masuk nyaman untuk bekerja di sini. Saya rasa. Hal senada disampaikan Kepala Kantor Imigrasi Kupang Sahril saat diwawancarai Kabar Limerai usai kegiatan tersebut. Menurutnya, sosialisasi yang dilakukan lembaganya adalah untuk memberikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat terkait mekanisme, prosedur, dan legalitas bagi seorang pekerja migran Indonesia.
Sahril menambahkan bahwa menjadi pekerja migran itu sah, namun ada aturan dan prosedur yang harus ditaati agar hak dan kewajiban pekerja migran dapat terakomodir dengan baik. Dirinya berharap Pemda TTS dapat membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya agar masyarakat TTS tidak tergiur dengan iming-iming pendapatannya besar, tapi kenyataannya tidak demikian. Kegiatan terkait dengan hadirnya suatu perkara ya, masyarakat terkait dengan pencegahan TPPO dan juga trafficking yang mana wilayah Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Betul disampaikan Pak Kapolres, ya kan, negara hadir dan artinya apa? Kami mensosialisasikan terkait dengan pencegahan, bagaimana mekanisme untuk merekrut ya masyarakat yang ada di TTS ini bahwa kerja itu sah, tapi dengan ada aturan regulasi yang benar. Nah, alangkah baiknya pemerintah daerah itu membuka lapangan kerja, ya, sehingga masyarakat di sini mendapatkan biaya dari investasi tersebut untuk tidak lagi bekerja luar negeri. Jangan diiming-imingkan oleh hal-hal yang besar, ternyata tidak dapat hal besar itu. Makanya kesejahteraan itu adalah tulang punggung daripada suatu daerah ini. Bagaimana mensejahterakan daerah itu menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Karena TPPO ini bukan hanya sekarang. Sebelumnya juga ada banyak kasus-kasus tentang trafficking, tentang perdagangan orang dan sebagainya. Itu sangat yang kita sayangkan, tapi kedepannya saya yakin 2021 dan seterusnya masyarakat di NTS ini lebih cerdas untuk memilih mana yang baik, mana yang tidak baik. Pol Celere, Kabar Limerai mewartakan.